Halo semua, Puspa lagi di sini. Saya sekarang ini bukan hanya mau, tapi ingin mengambil momentum bahwa ini adalah bagian dari refleksi pembelajaran diri saya sendiri sebenarnya dari satu kegiatan kemarin. Jadi ceritanya gini, kemarin ada kegiatan bedah bukunya Bu Kenny Dewi tentang 12 Senses dalam pendidikan Waldorf. Dan dari buku beliau jilid pertama itu tentang lower senses atau 4 indera pertama di dalam pertumbuhan manusia gitu. Nah, dalam pendidikan Waldorf tentu saja 12 indera itu sangat penting. Itu menjadi bagian penting dalam membersamai anak usia PAUD dari hari ke hari, dari waktu ke waktu. Nah, gitu. Nah, ceritanya adalah saya diminta untuk memfasilitasi sesi berkarya atau berkria. Nah, requestnya adalah buat kerajinan tangan untuk crochet. Nah, seperti biasanya segala sesuatu yang kita lakukan di Waldorf itu, baik untuk pendidiknya atau orang tua, atau apa yang kita lakukan untuk anak-anak gitu kan, bahkan lebih ke gini sih, kalau menurut saya sebagai guru dan orang tua, lebih ke memberi diri atau memberi waktu pada diri untuk memaknainya gitu, dalam kesadaran. Memaknainya dalam artian bukan lalu ada rumus ini atau itu, enggak sih, lebih kepada proses. Nah, karena sebenarnya saya bukan orang yang ahli dalam crochet gitu, tapi karena ada permintaan, ya udah saya kasih apa ya, gini. Jadi udah dibahas dengan tim, ya akhirnya buat gitu. Nah, yang saya temukan adalah bukan saya yang membagi ilmu, tapi saya juga belajar gitu. Gimana ya cara penyampaiannya biar kegiatan ini bukan hanya sekedar membuat satu produk indah gitu ya. Kebetulan ini yang saya buat. Apapun itu, karena ini pada dasarnya basic gitu ya, basic. Terus saya belajari, kemudian di saat bersama dengan peserta yang ada di Taman Meragi, dengan semua yang datang itu, terus saya sendiri menemukan sesuatu. Jadi merefleksikan diri bahwa sebelum melanjutkan langkah selanjutnya gitu kan, kita harus, atau saya harus mempersiapkan mempersiapkan atau merapikan yang ada sekarang, yang ini di depan sekarang, sebelum melanjutkan langkah selanjutnya gitu. Walah, ya, kayak gitu terus. Jadi sebelum membuat langkah baru, langkah yang sudah diambil ini diteliti dulu, ditelaah dulu, kayak gitu, biar jalan ke depannya tidak terhambat. Jadi misalnya melakukan kesalahan, tentu saja bisa diperbaiki di saat itu, atau dilihat di mana ya, dicari di mana ya salahnya ya, apakah lalu kemudian bisa diperbaiki, kemudian diulangi lagi. Jadi di dalam proses tersebut itu nggak gampang. Satu, tentu saja ada banyak yang terlibat, tangan, koordinasi mata, fokus. Yang paling sering terjadi adalah
segala pemikiran yang menyertai, yang cenderung menghalangi atau menjadi penghalang. Jadi yang paling sering ditemukan adalah kalau orangnya agak selebar seperti saya itu biasanya cenderung loose, jadi kayak kehilangan gitu, kayak terlalu longgar. Tapi ada beberapa orang, atau bahkan dulu awal-awal ketika saya mengerjakan ini, belajar knitting waktu itu pakai 2 jarum, itu saya terlalu tegang, jadi dia hampir tidak memiliki ruang untuk bergerak gitu. Jadi keduanya juga harus dikerjakan. Jadi nggak ada yang salah, nggak ada yang benar, nggak ada yang baik, nggak ada yang buruk, hanya perlu proses dan dikenali saja gitu. Jadi perlu dibalancekan, diseimbangkan gitu sih, benar-benar proses. Nah, terus kemudian jika semuanya sudah berjalan lagi, nah sepanjang perjalanan untuk membuat atau menghasilkan sesuatu yang diinginkan atau indah, tentu saja tidak masih menemui kesulitan atau kesalahan, dan untuk saya yang kemarin berada di sana di grup itu, menemukannya di saat itu juga gitu. Oh iya ya, benar-benar ya gitu. Jadi kayak jalinan kehidupan gitu. Kalau saya kemarin bercandanya begitu. Jadi kayak kadang-kadang jarumnya ada di bawah, kemudian di atas, kemudian terjalin menjadi dan membentuk atau menjadi sesuatu yang indah atau diinginkan gitu, bisa terbentuk gitu. Harapannya tentu saja kita semua berharap menjadi dari semua jalinan proses up and down, turun naik gitu, benar-benar seperti jalinan kehidupan yang terjalin, yang terbentuk gitu. Harapannya tentunya indah, tapi memang masing-masing orang itu kan warna benangnya aja beda-beda gitu, bentuknya tentu saja beda-beda gitu. Benar-benar proses. Hanya saja yang saya ambil pelajarannya atau refleksi saya adalah kita tidak bisa sepenuhnya mengutuk diri atau bahkan membanggakan diri gitu pada satu saat atau satu project gitu, ketika disadari atau diberi makna. Dan kalau menurut saya, ketika kita membersamai anak atau menemani anak atau bahkan di kehidupan kita sendiri, itu menurut saya sangat sehat. Karena apa? Ketika ada proses yang terjadi, refleksi dalam satu proses dengan segala dinamikanya, itu saja sudah menyehatkan kalau menurut saya loh ya gitu. Jadi ketika kalau di TK Waldorf kan, karena saya guru TK Waldorf gitu kan, karena kita melakukan kegiatan, jadi memang melakukan kegiatan yang bermakna karena tentunya akan bisa digunakan buat mainan, membuat apa yang akan bisa dipakai gitu. Jadi tidak membuat sesuatu kemudian dibuang. Jadi tidak, di sanalah letaknya bahwa kita melakukan sesuatu yang meaningful gitu, atau memiliki makna atau penggunanya. Kalau ditelaah lagi, memang namanya juga meaningful activities. Jadi ketika anak-anak bermain, kita juga melakukan sesuatu yang memiliki makna. Dan ketika melakukan kegiatan tersebut, seringnya juga saya juga gitu kadang lupa. Jadi seringnya itu ke bawah pada kesadaran, ya udah lakuin aja gitu, terus pikirannya kemana-mana. Tapi ketika dicermati gitu, diberi waktu untuk berproses dalam kesadaran, dinikmati, saat itu juga pulih di dalam diri kita gitu, di dalam diri kita, oh saya sedang melakukan crochet misalnya gitu kan. Dan itu menurut saya temuannya, wow, oh itu ya pada dasarnya esensinya yang bisa saya ambil dari kegiatan yang satu ini gitu. Jadi
kalau untuk saya sekarang pikirkan itu adalah apapun yang saya lakukan ya seharusnya jika saya mampu melakukannya dalam kesadaran yang demikian itu tentu saja akan memiliki perbedaan yang sangat signifikan gitu dari segala proses di jiwa ya. Tentu saja tangan ya udah bekerja gitu, doing gitu kan, dalam laku gitu kan. Udah gitu perasaan kayak ada sesuatu yang terjadi dalam perasaan. Kalau dari pemikiran ya itu tadi, karena kalau proses kan ada rumusnya. Misalnya kalau membuat magic ring atau membuat lingkaran tuh awalnya karena standarnya kan 6 sebenarnya, 6 single crochet atau 6 crochet gitu, 6 kali crochet dalam satu magic ring. Tapi karena benangnya besar jadinya harus dibuat 8. Lalu kemudian lingkaran yang selanjutnya itu dikalikan 2. Jadi dalam satu single crochet karena dia bertumbuh itu diisi 2 gitu. Nah itu kan udah proses mathematical thinking jadi kayak proses berpikir secara matematika gitu sih. Jadi satu kegiatan yang kelihatannya sederhana itu ketika kita menyempatkan diri untuk memberinya makna atau mencermatinya atau memprosesnya, itu pada dasarnya sangat menumbuhkan diri kita gitu. Kalau misalnya kayak saya nih seringnya itu terlalu longgar gitu, terlalu fleksibel, ya udah ya gitu. Kadang-kadang itu saya tantangannya itu nggak ngikutin rumus, jadi saya saya yang ya udahlah ya kayaknya ini bisa, ternyata tidak gitu. Nah jadi kalau terlalu kaku juga, saya terlalu kaku nih, udah agak longgarin dikit, lebih rileks lagi, lebih lemas lagi gitu mungkin ya. Jadi untuk saya pribadi seru banget bisa punya kesempatan dengan para orang tua, guru di Taman Meraki itu dalam proses bertumbuh melalui hal-hal yang kelihatan sederhana, tapi pada dasarnya ketika kita telaah atau menyempatkan diri untuk proses itu sangat dalam gitu. Dan saya pulang dari sana itu kayak iya juga sih gitu. Jadi ya luar biasa. Saya masih menyerap proses refleksi untuk diri saya pada apa yang terjadi di kegiatan crochet kemarin. Jadi dalam gini ya, dalam lingkaran kesadaran yang kolektif gitu, karena lumayan banyak yang hadir gitu dan pada semangat gitu kan, pada semangat juga pada frustasi, terus gimana dong, terus endingnya ada yang nggak bisa berhenti, seru ya mulai asik nih gitu, malah agak susah untuk berhenti ketika sudah pada waktunya gitu, segala keseruannya terjadi. Jadi ketika sudah ada hasilnya gitu kan, wah lucu ya, seru ya, kok bisa, terus gimana dong, gini punya aku kayak gini, terus diapain dong, oh ya gini gitu sih. Jadi terlepas dari apapun yang kita lakukan, khususnya di kegiatan meaningful activities dalam membersamai anak atau di rumah maupun di sekolah, yang benefit untuk kita dan anak itu adalah refleksi tersebut. Jadi bukan cepet-cepetan jadi, terus ya siapa yang buat lebih indah atau siapa yang buat ini kurang bagus atau gimana gitu sih menurut saya. Jadi benar-benar prosesnya yang memiliki nilai dalam bertumbuh jiwa dan raga gitu kan ya. Oke, semoga nanti bertemu lagi. Semoga ada yang bisa dipetik dari refleksi dan pengalaman pribadi saya ini dalam kegiatan meaningful activities di pendidikan Waldorf.
apapun bentuknya ya, cuman kebetulan sekarang crochet, mau crafting atau merajut atau menyulam atau apapun itu gitu. Oke, sampai jumpa.